Saya apresiasi sekaligus prihatin kepada kejadian yang menimpa anggota kita yang ada di PT Indolacto. Kejadian yang menimpa Indolacto ini bukan sendirian, tapi akibat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sialan itu, yang dibuat secara anarkis, bersembunyi-sembunyi, menyebabkan hampir semua pekerja, perjanjian kerja bersama hancur-hancurkan, meminggirkan kaum buruh, saudara-saudara. Saya menaruh hormat kepada pekerja di Indolacto karena berani menyampaikan secara langsung setelah melalui cara-cara yang baik, berdialog, berdiskusi, sampai akhirnya tidak bertemu. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa yang disebut anarkis adalah kita semua apabila kita tidak memenuhi aturan-aturan perundang-undangan. Itu yang disebut dengan anarkis. Sekarang ini seringkali tuduhan anarkis itu ditujukan kepada orang-orang seperti kita, orang-orang yang berdemonstrasi menuntut hak dan sebagainya, dan kemudian dengan satu dan lain hal kita disebut anarkis, sedikit-sedikit demo. Tidak, saudara-saudara. Anarkis itu justru adalah banyak terjadi pada pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin negeri. Anarkis itu mereka dengan seenaknya melanggar undang-undang, melanggar aturan-aturan dengan alasan saya punya kuasa, kalian mau apa? Itu namanya anarkis, saudara-saudara. Saya mengapresiasi Mahfud MD, Profesor Dr. Mahfud MD. Walaupun telat menyatakan kebobrokan negeri ini, telat karena dia di ujung mengatakan kebobrokan negeri ini, tapi menarik satu hal yang dikatakan, menggunakan eksekutif untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan-keputusan di bidang yang bukan seharusnya, ya, itu masih bisa masuk akal karena eksekutif adalah anak buah presiden. Jadi kalau presidennya sontoloyo dan tidak masuk akal, maka wajar kalau menteri-menterinya dan semua anak buahnya juga sontoloyo dan tidak masuk akal, saudara-saudara. Tapi yang disedihkan oleh Mahfud MD adalah karena tangan-tangan yudikatif, tangan-tangan hakim yang mulia itu juga digunakan oleh kekuasaan yang notabene menjadi kacung daripada oligarki untuk bisa meminggirkan rakyat dan menghasilkan ketidakadilan. Itulah yang terjadi pada PT Indolacto saat ini, saudara-saudara. Bayangkan, amar putusan yang dibacakan di depan sidang tiba-tiba hasilnya berbeda dengan salinan keputusannya. Betul kan? Amarnya apa, keputusannya apa, kemudian yang ditetapkan adalah yang di salinannya itu. Padahal sama sekali tidak diucapkan dalam amar ketika bersidang. Dan kejadian ini banyak sekali menimpa rakyat kita, saudara-saudara. Karena itulah yang kita sedihkan. Saya mengapresiasi Indolacto dan maksud saya pekerjanya karena tidak lagi berkutat di urusan dalam negeri perusahaan, tapi dia membawa kasus ini kepada hal-hal yang lebih besar. Datang ke DPRD, ke Sudin, ke DPRD, kemudian ke kantor pusat yang menjadi headquarter atau bapak ibu kandungnya Indolacto, demonstrasi ke Indo7, ya, Wisma Indo7, Indofood, Indofood Tower, dan kemudian juga datang ke Bursa Efek Indonesia, ya, dan kemudian setelah itu datang ke DPR, saudara. Ini Bursa Efek Indonesia ini gudangnya perampokan uang rakyat Indonesia, saudara-saudara.
Bursa Efek Indonesia seharusnya menseleksi betul perusahaan-perusahaan mana yang berhak mendaftarkan atau listed di dalam organisasinya. Bagi perusahaan-perusahaan yang menindas rakyatnya, merusak lingkungan, menggusur masyarakat adat, seharusnya tidak boleh listed di dalam Bursa Efek Indonesia ini, saudara-saudara. Dan harus ingat juga, berapa puluh triliun uang Jiwasraya. Uang Jiwasraya itu punya rakyat banyak, 23 triliun. Uang Asabri 18 triliun diputar-putar di Bursa Efek Indonesia. Tiba-tiba uang itu hilang, saudara-saudara. Ini adalah pusat kejahatan. Bursa Efek Indonesia menjadi pusat kejahatan kalau tidak mau berbenah diri, saudara-saudara. Ingat, kita datang hanya mengantar beberapa teman kita yang merasa tertindas. Tapi KSPSI sendiri, saudara-saudara, jumlahnya berjuta-juta, saudara-saudara. Belum lagi federasi dan konfederasi sahabat juga berjuta-juta jumlahnya. Satu hari kalau Bursa Efek Indonesia tidak mau mendengarkan hal-hal yang paling penting dalam penindasan hak asasi manusia, perusakan lingkungan dan sebagainya, maka tidak mustahil kita akan duduki berkali-kali Bursa Efek Indonesia dengan ribuan orang datang ke sini, saudara-saudara. Anda ingat di New York, Occupy Wall Street, duduki Wall Street. Sekarang kita juga akan bersiap-siap untuk melakukan duduki Bursa Efek Indonesia, saudara-saudara. Ini saya lihat tempat di sini, ini sama 1000 orang ini loh, penuh sesak. Betul kan? Anggota RTSM saja itu ada 230.000 orang. Ini kita cuma sedikit sekali, hanya ingin menunjukkan bahwa kita ingin baik-baik. Tapi kalau mereka tetap anarkis, maka kaum buruh Indonesia tidak akan ragu-ragu berkonsolidasi dengan semua kekuatan menduduki Bursa Efek Indonesia. Waktunya akan kita tentukan nanti, saudara-saudara. Jadi saya berharap Bursa Efek Indonesia, pimpinan-pimpinan, dengarkan ini pimpinan. Kamu daftar perusahaan-perusahaan yang jahat terhadap rakyat. Kamu harus daftar perusahaan-perusahaan yang menindas buruh. Kamu harus mendaftar perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Kamu harus mendaftar perusahaan-perusahaan yang menggusur masyarakat adat. Tegur mereka. Jadikan mereka supaya patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Apabila tidak, suspend mereka. Keluarkan dari listrik. Biar mereka hancur sekalian, saudara-saudara. Paham ya? Karena tidak boleh perusahaan yang sekelas internasional dibiarkan merusak atau menindas buruhnya. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi, ya, ini kita di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa saat ini, PHK di mana-mana, karena ketidakbejusan negara pemerintah dalam mengatur ekonomi, ya, kita masih bisa berdiri dengan gagah dan lantang di tempat ini. Dan tentunya pemberitahuan yang sangat singkat dari RTMM, dari teman-teman Indolakto, alhamdulillah bisa mendapatkan respon, dan saya menyengaja hadir di sini untuk menyemangati saudara-saudara bahwa apa yang saudara-saudara kerjakan adalah mulia, apa yang saudara kerjakan adalah benar, karena saudara untuk mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia yang bekerja, saudara-saudara. Jadi sekali lagi kita akan tunggu respon daripada Bursa Efek Indonesia. Apakah hari ini dia mau menerima saudara-saudara untuk menjelaskan tentang kejahatan dari berbagai perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia ini? Karena saya tahu, ya, Anda satu grup kan, grup Satu Naga itu, Indofood Group. Hati-hati. SPSI juga punya, ya, serikat-serikat pekerja yang di perkebunan sawit, saudara. Perkebunan sawit ada ya, Indo Agri ya. Itu juga sama seperti saudara. Beberapa perusahaan ya yang lain di luar daripada Indo Agri itu masih bisa bernegosiasi dan menghasilkan kesepakatan yang baik. Tapi saya mendapat laporan dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan bahwa dari PT-PT yang terkait dengan Indo-Indo ini, ya,
itu justru mentang-mentang, pokoknya mentang-mentang saya kuasa mau apa. Saya pengen begini, seperti juga terjadi pada saudara-saudara. Saudara melawan, Sudin selesai. Ke pengadilan juga sama seperti itu. Semuanya nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk kepada kekuasaan uang, kekuasaan oligarki. Kekuasaan oligarki, saudara, dengarkan saya ini. Apa kalian siap? Dengarkan saya. Kekuasaan oligarki yang menjadikan negara sebagai satpam, menjadikan negara sebagai budak bagi kepentingan oligarki, hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan massa yang besar, saudara-saudara. Apa saudara-saudara siap dalam rangka itu? Apa saudara-saudara siap menghancurkan oligarki hitam yang menindas rakyat bersama-sama? Ingat omongan saya, ya. Pastikan pada saatnya komando itu akan diungkapkan dan berkonsolidasi memastikan perbaikan bangsa ini melalui gerakan massa, bukan lagi gerakan-gerakan yang sopan santun lewat pengadilan dan sebagainya, yang menurut Profesor Mahfud MD juga sudah menjadi kaki tangan daripada oligarki, saudara-saudara. Hancur lebur negara ini, saudara-saudara, kalau kita berdiam diri saja. Terima kasih, selamat berjuang. Satu hari kita akan bertemu dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada ini. Kita kabarkan kepada kawan-kawan kita, kita akan duduk di Bursa Efek Indonesia, Occupy BEI. Dengarkan saya, sama-sama. Duduki BEI. Duduki BEI. Duduki Bursa Efek Indonesia. Duduki Bursa Efek Indonesia. Duduki Bursa Efek Indonesia. Duduki Bursa Efek Indonesia. Ya, terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Pak Jumhur untuk tidak turun dulu.